Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita bisa melaksanakan diskusi pada malam ini. Salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Febrianti, Andi Pratama Putra Dupra, Nur Halisa, Nurul Ilmi Mutmainnah, Cecilia Elsidea, Cecilia Kanan, dan Tri Indah Lestari. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu atom karbon. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud kekasan atom karbon? Kedua, apa saja jenis-jenis atom karbon? Ketiga, sebutkan hidrokarbon alifatik. Keempat, apa yang dimaksud dengan isomer? Kelima, contoh reaksi alkana, alkena, dan alkuna. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui kekasan atom jenis-jenis yang ada pada atom karbon. Yang ketiga yaitu mahasiswa dapat menyebutkan hidrokarbon alifatik. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan tentang isomer. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa dapat menjelaskan alkana, alkena, dan alkuna. Next. Adapun yang pertama yaitu kekasan atom karbon. Atom karbon adalah atom yang mempunyai nomor atom 6 dengan 4 elektron valensi yang membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain membentuk ikatan kovalen. Atom karbon yang mempunyai 4 elektron valensi, atom karbon C memiliki karakteristik yang khas dengan nomor atom 6, yakni kemampuan dalam membentuk rantai C yang panjang, 4 elektron valensi, berikatan kovalen dengan atom sejenis maupun atom lainnya. Kemudian yang kedua itu ikatan atom karbon dapat membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh. Atom karbon yang berikatan nantinya akan membentuk sebuah rantai karbon. Ikatan rantai karbon terdiri dari ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Kemudian yang ketiga itu dapat membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Ikatan atom karbon C dengan atom C lainnya juga dapat membentuk sebuah rantai karbon atom C dengan terbuka dan tertutup. Senyawa hidrokarbon alifatik terdiri dari senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna. Rantai terbuka adalah rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan, bisa bercabang ataupun tidak. Sedangkan rantai tertutup adalah rantai yang karbonnya terdapat pada pertemuan ujung, yang terdiri dari dua macam rantai, yaitu rantai siklis dan aromatis. Yang ketiga yaitu dapat membentuk rantai yang keempat yaitu atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lain. Kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lain akan memungkinkan posisi atom karbon dalam rantai karbon berdasarkan jumlahnya. Setiap kemungkinan menghasilkan satu jenis senyawa. Semakin banyak kemungkinannya, maka semakin banyak pula jenis senyawa yang dapat dibentuk oleh atom karbon tersebut. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis atom karbon. Berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat, terdapat 4 posisi atom karbon, yaitu atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartenar. Atom karbon primer adalah atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon yang lain. Atom karbon sekunder yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung dua atom karbon yang lain. Atom karbon tersier yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung tiga atom karbon yang lain. Dan untuk atom karbon kuartenar adalah atom karbon yang mengikat secara langsung 4 atom karbon yang lain. Selanjutnya, contoh atom karbon. Pada slide, di sini ada ikatan untuk atom karbon primer ditunjukkan oleh nomor 1, nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Untuk atom karbon sekunder itu ditunjukkan pada nomor 3 dan 5. Atom karbon tersier itu ditunjukkan pada nomor 4. Dan atom karbon kuartenar itu ditunjukkan oleh atom karbon nomor 2.
Baik, selanjutnya materi akan dibawakan oleh penyaji berikutnya. Selanjutnya yaitu hidrokarbon alifatik yang terbagi menjadi 3, yang mana terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna. Alkana adalah rantai karbon yang paling sederhana dengan rumus umum CnH2n tambah 2. Alkana merupakan sebuah senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Salah satu contoh senyawa paling sederhana dari alkana adalah metana. Metana hanya memiliki satu atom karbon yang mengikat 4 atom alkana. Memiliki 3 atom karbon atau lebih dapat disusun dengan cara membentuk isomer struktur yang berbeda. Selanjutnya alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh. Dengan memiliki rangkap 2, rumus umum yang digunakan untuk menyatakan alkena adalah C2H2N. Nama lain dari alkena adalah olefin. Bentuk alkena yang paling sederhana yaitu etena, yang memiliki rumus C2H4. Alkena lebih reaktif bila dibandingkan dengan alkana, namun relatif lebih stabil dibandingkan dengan alkuna. Alkuna juga termasuk dalam senyawa hidrokarbon tak jenuh, namun alkuna memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 3 antara atom karbon. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n. 2. Alkuna juga disebut sebagai asetilena. Alkuna adalah senyawa yang lebih reaktif dibandingkan dengan alkana dan juga alkena. Alkena memiliki sifat semikonduktor karena adanya pembentukan polimer yang bernama polietilene yang memiliki sifat tersebut. Selanjutnya akan disajikan oleh penyaji berikutnya. Selanjutnya yaitu isomer. Isomer merupakan istilah yang sering kita jumpai ketika berbicara mengenai hidrokarbon dan juga kimia organik. Isomer secara umum menggambarkan adanya 2 atau lebih senyawa kimia yang mempunyai rumus kimia yang sama, tetapi struktur kimia yang berbeda. Jenis-jenis isomer dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu isomer rangka dan rantai. Isomer rantai terjadi jika 2 senyawa rumus kimia yang sama, tetapi mempunyai susunan kerangka atau hidrokarbon yang berbeda. Dalam hal ini, hidrokarbon rantai lurus berbeda dengan hidrokarbon rantai cabang, sehingga 2 senyawa yang mempunyai rumus kimia adalah sama. Yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi adalah salah satu jenis isomer dengan posisi ikatan rangkap yang berbeda. Alkena dan juga alkuna merupakan hidrokarbon yang masuk dalam jenis isomer posisi. Karena alkena memiliki ikatan rangkap berjumlah 2 dan juga alkuna memiliki ikatan rangkap yang berjumlah 3. Sedangkan alkana tidak masuk ke dalam jenis isomer ini karena alkana tidak memiliki ikatan yang rangkap. Dilihat dari segi struktural, isomer posisi mungkin mempunyai bentuk sama karena tidak terjadi perubahan yang signifikan. Perbedaannya bisa dilihat pada ikatan rangkapnya. Isomer posisi juga tidak dipengaruhi oleh rantai lurus atau cabang seperti pada jenis isomer rangka atau rantai. Yang ketiga yaitu isomer geometri. Isomer geometri berbeda dengan 2 jenis isomer sebelumnya. Isomer geometri ini termasuk ke dalam jenis isomer yaitu stereoisomer, di mana perbedaannya terletak pada orientasi 3 dimensi dan berdasarkan dengan putaran molekul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas reaksi alkana. Yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa alkana itu merupakan sebuah senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Nah, salah satu contoh senyawa paling sederhana dari alkana itu adalah metana. Nah, di sini kita bisa lihat reaksi pembakaran hidrokarbon adalah reaksi hidrokarbon dengan melibatkan gas O2 atau oksigen di udara. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Nah, contohnya itu reaksi pembakaran sempurna yaitu C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3 CO2 ditambah 4 H2O. Nah, reaksi pembakaran itu contohnya 2 C4
H10 ditambah 9O2 menghasilkan 8CO ditambah 10H2O atau 2C4H10 ditambah 5O2 menghasilkan 8C. Nah, adapun reaksi perekahan atau cracking adalah reaksi pemecahan atau pemutusan ikatan rantai alkana menjadi rantai yang lebih pendek atau ikatan tak jenuh atau gas hidrogen atau H2. Nah, reaksi perekahan ini dibagi menjadi dua, yaitu reaksi perekahan termal dan reaksi perekahan katalik. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya, yaitu reaksi perekahan termal, ada CH3 menghasilkan CH2, rangkap 2 CH2 ditambah 2, sedangkan reaksi perekahan katalik, yaitu C20H42 menghasilkan C10H22 ditambah C10H20. Nah, adapun reaksi substitusi alkana. Nah, reaksi substitusi alkana adalah reaksi pergantian atom H pada alkana yang digantikan oleh atom lain dalam suatu mekanisme reaksi. Nah, di sini ada 4 tahap. Nah, tahap pertama kita bisa lihat dia itu menghasilkan klorometana ditambah HCl. Tahap kedua menghasilkan diklorometana ditambah HCl. Tahap ketiga menghasilkan triklorometana ditambah HCl. Sedangkan tahap keempat menghasilkan tetraklorometana ditambah HCl. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Reaksi alkena, reaksi pembakaran alkena. Nah, adapun contohnya yaitu C2H4 tambah 3O2 menghasilkan 2CO2 tambah 2H2O. Reaksi adisi alkena. Reaksi adisi hidrogenasi atau H2, contohnya CH2 rangkap 2 tambah H2O menghasilkan CH3 rangkap 2 atau etana. Reaksi adisi halogenasi atau X2, contohnya CH2 rangkap 2 tambah Br2 menghasilkan CH2Br rangkap 2, 1,2 dibromoetana. Reaksi adisi H2O, contohnya CH2 rangkap 2 tambah H kurang OH menghasilkan CH3 kurang CH2 kurang OH atau etanol. Reaksi oksidasi alkena, contohnya CH2 rangkap 2 tambah 6O menghasilkan 2CO2 tambah 2H2O. Reaksi polimerisasi alkena, NCH2 rangkap 2 menghasilkan min CH2 rangkap 2 min N polietena. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu reaksi alkuna. Reaksi alkuna ya, contoh reaksinya itu reaksi pembakaran alkuna. Bisa dilihat pada layar, yaitu 2CH2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O. Reaksi pembakaran sempurna alkuna akan menghasilkan gas CO2 dan H2O, seperti halnya pada alkana dan alkena. Contoh reaksi pembakarannya bisa dilihat pada layar. Dan selanjutnya yaitu reaksi adisi alkuna. Reaksi adisi alkuna dapat mengalami 2 kali reaksi dan memiliki gugus fungsi C rangkap 3C yang dipanggil dengan una, yang akan berubah menjadi C rangkap 2 dengan akhiran ena, kemudian gugus fungsi akan berubah menjadi C rangkap 1 yang berakhiran ana. Selanjutnya yaitu reaksi adisi hidrogenasi. Alkuna dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen atau H2 menghasilkan alkena kalau reaksi berlanjut menghasilkan alkana. Contohnya bisa dilihat pada layar, yaitu menghasilkan 1,2 dibromoetana dan 1,1,2,2 tetrabromoetana. Selanjutnya yaitu reaksi adisi hidrogen halida. Reaksi adisi hidrogen halida dapat mengalami reaksi yang menghasilkan haloalkena kalau reaksinya berlanjut menjadi haloalkana atau alkil halida
menurut aturan Markovnikov. Contoh reaksinya bisa dilihat pada layar, yaitu 2 bromopropena dan 2,2 dibromopropena. Selanjutnya yang terakhir yaitu reaksi adisi H2O. Alkuna dapat mengalami reaksi adisi dengan H2O menghasilkan alkenol, kemudian alkanal atau aldehid. Contoh reaksinya bisa dilihat pada layar yaitu vinil alkohol, 1,1-etanadiol dan etanal. Itulah sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.